Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayun Adha di sini akan menjelaskan sedikit tentang makalah-makalah yang telah kita pelajari pada semester ini. Yang pertama tentang pengertian ruang lingkup dan kegunaan metodologi pembelajaran PAI. Metodologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ilmu tentang metode, uraian tentang metode. Sedangkan metode menurut kamus yang sama berarti cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan metode mengajar, Zuhairi ini memberikan definisi sebagai berikut. Metode mengajar adalah salah satu komponen dari proses pendidikan, merupakan alat mencapai tujuan yang didukung oleh alat-alat bantu mengajar, merupakan kebulatan dalam suatu sistem pendidikan. Bertitik tolak dari pengertian metode mengajar tersebut, Zuhairi ini merumuskan pengertian metodologi pendidikan agama Islam adalah segala usaha yang sistematis dan pragmatis untuk mencapai tujuan pendidikan agama dengan melalui berbagai aktivitas, baik di dalam maupun di luar kelas dalam lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu ruang lingkup metodologi pembelajaran PAI. Ruang lingkupnya yaitu ada 5. Yang pertama, perencanaan atau planning adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas. Yang kedua, bahan pembelajaran. Bahan disebut juga dengan materi ajar, sesuatu yang diberikan kepada siswa pada proses belajar mengajar atau PBM. Yang ketiga ada strategi pembelajaran. Strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan, adalah tindakan guru dalam melaksanakan rencana pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran. Media disebut juga dengan alat, yaitu sarana yang dapat membantu PBM atau menetapkan alat penilaian yang paling tepat untuk menilai sarana anak didik tersebut. Dan yang kelima itu evaluasi atau penilaian adalah memberikan pertimbangan atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Yang selanjutnya kegunaan metodologi pembelajaran PAI yaitu yang pertama mendorong siswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, terutama berpikir ilmiah dan sikap dalam satu kesatuan. Yang kedua yaitu membiasakan pelajar berpikir sehat, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang kondusif, komunikatif, sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Makalah selanjutnya yaitu tentang metode-metode pengajaran Al-Quran dan Hadis. Metode-metode pembelajaran Al-Quran dan Hadis yaitu yang pertama metode Baghdadi. Metode Baghdadi adalah suatu metode yang mengarahkan kepada sistem hafalan, sebab si anak dituntut untuk mengenal sepenuhnya dari dasar sampai dengan seterusnya. Yang kedua ada metode Iqra. Metode ini menekan langsung pada latihan membaca yang dimulai dari tingkat yang paling sederhana, tahap demi tahap sehingga sampai pada tahap yang paling sempurna. Yang ketiga metode ceramah. Metode ceramah yaitu metode di dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi pada anak didik dengan jalan penerangan dan penafsiran secara lisan. Dan metode ceramah ini tepat digunakan apabila akan menyampaikan bahan atau materi pada orang yang banyak. Yang selanjutnya metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Yang kelima metode diskusi. Metode diskusi adalah proses belajar mengajar berarti sikap atau cara mengemukakan pendapat dalam musyawarah yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan bersama atau mufakat. Yang selanjutnya metode pemberian tugas atau resitasi. Metode pemberian tugas atau resitasi adalah di mana murid diberikan tugas khusus di luar jam pelajaran. Yang ketujuh metode drill atau latihan siap. Metode drill atau latihan siap adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Yang kedelapan metode sistem regu.
Metode sistem regu atau team teaching ialah metode pengajaran di mana dua orang regu atau lebih bekerja sama mengejar sekelompok murid. Metode ini banyak dipergunakan di perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu kelompok selanjutnya yaitu metode-metode untuk pengajaran keimanan. Metode pengajaran keimanan yang digunakan ialah yang pertama metode kisah Qur'ani dan Nabawi. Metode kisah Qur'ani dan Nabawi merupakan metode cerita, yaitu cara mendidik dengan memaparkan dengan bahasa lisan ataupun tulisan dengan menyampaikan pesan dari sumber atau dasar pokok sejarah Islam. Yang kedua yaitu metode Amsal. Metode Amsal sebagai metode pengajaran adalah menyampaikan materi pendidikan dengan cara tamsil, yaitu mendeskripsikan dengan penggambaran lain dengan tujuan agar pelajaran yang disampaikan menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Yang selanjutnya metode Ibrah dan Mauzi'ah. Metode Ibrah Mauzi'ah merupakan penyampaian materi pendidikan dengan perkataan yang lemah lembut namun tegas dan benar berdasarkan ilmu dan menggunakan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian dan bahasa yang dikuasai peserta didik. Yang selanjutnya metode Targhib dan Tarhib. Menurut Rahma Yulis, metode Targhib dan Tarhib ialah cara mengajar di mana guru memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan agar peserta didik melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Selanjutnya, metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah suatu cara yang dilakukan untuk membiasakan peserta didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Yang terakhir itu metode keteladanan. Metode keteladanan adalah cara kerja yang bersistem yang dilakukan oleh seseorang, benda, dan sebagainya dalam menyampaikan pengetahuan atau pesan kepada pihak lain demi tercapainya sesuatu maksud atau tujuan yang dilakukan lewat contoh atau panutan. Kelompok selanjutnya itu tentang metode-metode untuk pengajaran syariah. Sebenarnya metode untuk pengajaran syariah ini sama seperti metode yang dilakukan pada metode pengajaran keimanan, yaitu metode Hiwar, Qur'ani dan Nabawi, metode kisah Qur'ani dan Nabawi, metode Amsal atau perumpamaan Qur'ani dan Nabawi. Yang selanjutnya metode keteladanan. Kelima, metode pembiasaan. Keenam, metode Ibrah, penyampaian dengan keyakinan, dan Mauzi'ah, nasihat lemah lembut. Yang ketujuh, metode Tarhib, janji, dan Tarhib, ancaman. Oke, makalah selanjutnya itu tentang metode-metode untuk pengajaran muamalah. Muamalah yaitu semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar-menukar manfaat. Metode-metode pengajaran muamalah yaitu metode ceramah adalah suatu cara penyajian pelajaran bentuk pertanyaan yang perlu Metode ceramah yaitu suatu metode dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi kepada anak didik dengan jalan penerapan penuturan secara lisan untuk menjelaskan uraiannya. Guru dapat menggunakan alat-alat bantu mengajar yang lain seperti gambar, peta, denah, atau alat peraga lainnya. Yang kedua, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah suatu cara penyajian pelajaran bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang memberikan alternatif jawaban untuk membantu menyelesaikan masalah, dan metode ini merupakan bagian yang terpenting dalam menjelaskan sesuatu masalah. Selanjutnya, metode pemberian tugas. Pemberian tugas adalah suatu pekerjaan yang harus siswa selesaikan tanpa terikat dengan tempat pemberian tugas belajar. Yang kelima, metode latihan. Yang selanjutnya, metode latihan. Metode latihan adalah cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan yang baik.
ruang lingkup dan sumber-sumber muamalah. Ruang lingkup dan sumber-sumber muamalah itu ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma' serta qiyas. Oke, makalah selanjutnya yaitu tentang metode-metode pengajaran ibadah. Langkah-langkah dalam mengajar ibadah yang pertama itu ada perencanaan. Guru harus merencanakan tujuan, penentuan bahan, pemilihan metode dan alatnya, juga membantu evaluasinya. Yang kedua itu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Setelah guru melakukan perencanaan tentang apa yang akan dilakukan di kelas, tiba saatnya guru melakukan action di depan murid-muridnya. Yang ketiga ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi dimaksudkan untuk memonitor berhasil tidaknya proses belajar mengajar. Metode dalam mengajar ibadah yaitu metode ceramah, metode kerja kelompok, metode tanya jawab, serta metode resitasi. Ini metodenya sama seperti kelompok sebelumnya. Makalah selanjutnya tentang metode pengajaran akhlak. Metode pengajaran akhlak ini metodenya sama seperti pada kelompok sebelumnya, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode pemberian tugas, metode diskusi, metode latihan, serta metode pembiasaan. Program metode pengajaran akhlak itu ada 4, yaitu pendekatan emosional, yaitu pendekatan untuk menggugah emosi siswa dalam memahami dan meyakini akidah Islam serta memberi motivasi siswa agar ikhlas mengamalkan ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Yang kedua, pendekatan rasional, yaitu usaha memberikan peranan rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran Islam. Yang ketiga itu ada pendekatan fungsional, yaitu usaha untuk menyajikan ajaran Islam dengan menekankan pada segi kemanfaatan bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang terakhir pendekatan keteladanan, yaitu menyuguhkan keteladanan, baik yang langsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara personal sekolah, perilaku pendidik, dan tenaga kependidikan lain yang mencerminkan akhlak terpuji, maupun yang tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan. Oke, makalah selanjutnya itu tentang proses hubungan antara sekolah dan keluarga, hubungan antara sekolah dan masyarakat. Hubungan keluarga dengan sekolah. Hubungan keluarga dengan sekolah adalah satu elemen penting dalam kesuksesan belajar anak. Sekolah yang terbaik adalah sekolah yang mampu menjembatani peran orang tua pada kegiatan belajar anak atau menciptakan hubungan keluarga dengan sekolah. Hubungan antara keluarga dan sekolah terjadi pada kerja sama orang tua dengan pihak guru. Kerja sama tersebut dibutuhkan untuk memantau kemajuan anak dalam proses pendidikan, baik kemajuan dalam ranah intelektual maupun psikologi. Yang kedua ada hubungan sekolah dan keluarga. Menurut Mulyasa, hubungan sekolah dengan masyarakat, Menurut Mulyasa, hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Yang selanjutnya itu ada prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu yang pertama itu integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Yang kedua ada continuity. Prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga itu ada simplicity, yaitu prinsip menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakatnya. Yang keempat ada coverage, kegiatan pemberian informasi secara menyeluruh
dan mencakup semua aspek, faktor, dan substansi yang perlu disampaikan dan perlu diketahui masyarakat. Dan yang keempat, konstruktivis. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang membangun pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. Dan yang terakhir itu ada adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat setempat. Lalu teknik-teknik hubungan masyarakat itu ada teknik tertulis, teknik lisan, teknik elektronik, serta teknik peragaan. Oke, kelompok terakhir yaitu tentang metode untuk pengajaran membaca dan menulis huruf Al-Quran. Metode pembelajaran baca dan tulis Al-Quran yaitu secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelompok besar, yaitu yang pertama pengenalan huruf hijaiyah, yang kedua pemarkah, yang ketiga huruf-huruf bersambung, yang keempat tajwid dan bagian-bagiannya, serta yang kelima gharaib, bacaan-bacaan yang tidak sama dengan kaidah secara umum. Metode pembelajaran menulis Al-Quran. Metode-metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis Al-Quran dan hadis yaitu yang pertama metode imla. Menurut definisi Mahmud Ma'ruf, imla adalah menuliskan huruf-huruf sesuai dengan posisinya dengan benar dalam kata-kata untuk menjaga terjadinya kesalahan makna. Yang selanjutnya yaitu metode drill. Drill adalah metode yang dilakukan dalam pengajaran dengan melatih peserta didik tentang apa yang telah dipelajari. Metode ini melatih peserta didik untuk mengulang materi menulis Al-Quran hadis setelah guru memberikan contoh penulisannya. Yang selanjutnya yaitu metode Yanbu'a. Yanbu'a adalah metode menulis huruf Arab atau hijaiyah dengan cara terlebih dahulu membentuk sketsa-sketsa huruf hijaiyah, kemudian baru membentuk huruf hijaiyah yang lebih utuh. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran membaca Al-Quran. Ada 3 metode pembelajaran membaca Al-Quran yang dapat kita pelajari gitu. Yaitu yang pertama metode qiraati. Metode qiraati adalah suatu model dalam membaca Al-Quran yang secara langsung atau tanpa dieja dengan menggunakan atau menerapkan pembiasaan membaca tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kedua ada metode tartil. Metode tartil adalah suatu cara dalam pembelajaran baca tulis dengan cepat, mudah bagi anak-anak dan orang dewasa. Yang ketiga yaitu metode Yanbu'a. Metode Yanbu'a adalah suatu kitab thoriqah atau metode untuk mempelajari baca dan menulis serta menghafal Al-Quran dengan cepat, mudah dan benar bagi anak maupun orang dewasa, yang dirancang dengan Ros Usmani dan menggunakan tanda-tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran yang dipakai di negara-negara Arab dan negara Islam. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.